Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Eka Nurjana. Akan tetapi saya akan menjelaskan mengenai hakikat pembelajaran bahasa, fungsi pembelajaran bahasa, serta ruang lingkup pembelajaran bahasa. Nanti saudari Eka Nurjana akan menjelaskan mengenai peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Baiklah, mari kita mulai. Hakikat pembelajaran bahasa. Pada hakikatnya, pembelajaran merupakan interaksi timbal balik antara peserta didik dan guru dalam proses belajar mengajar yang dinamis untuk mentransfer nilai-nilai ke siswa supaya dapat melakukan perubahan tingkah laku maupun pengetahuan. Pembelajaran ini merupakan kegiatan guru dalam mengajarkan siswa. Nah, itu berarti merupakan proses membuat atau menjadikan siswa dalam kondisi belajar. Kemudian, pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses pembelajaran subjek didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dievaluasi, serta secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif atau efisien. Ini menurut Komalasari pada tahun 2010. Kemudian terdapat dua konsep yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu belajar dan mengajar. Belajar mengacu kepada apa yang dilakukan oleh siswa, sedang mengajar mengacu kepada apa yang dilakukan oleh guru. Itu menurut Mufarokah pada tahun 2009. Kemudian pembelajaran dapat dipandang dari dua sudut. Yang pertama, pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem. Pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisasi antara lain tujuan pembelajaran, media pembelajaran, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran, remedial atau pengayaan. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran dipandang sebagai suatu proses yang meliputi kegiatan yang dilakukan oleh guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif. Itu tujuannya adalah untuk mencapai pembelajaran yang telah ditetapkan. Itu menurut Subroto pada tahun 1997. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai fungsi metode pembelajaran bahasa. Metode pembelajaran adalah sekumpulan teknik yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran ke arah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam pemilihan metode, hendaknya pengajar memperhatikan 5 hal yang akan saya sebutkan, yaitu tujuan pembelajaran bahasa Arab, kemudian masyarakat atau lingkungan di mana pembelajaran itu berada, kemudian tingkat pelajar dalam pembelajaran bahasa Arab, apakah dia seorang pemula atau penengah atau bahkan yang sudah lanjut, kemudian karakteristik pelajar, dan yang terakhir adalah bahasa pertama belajar. Fungsi metode pembelajaran menurut Saiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain, mereka menjelaskan bahwa ada beberapa fungsi metode pembelajaran, yaitu sebagai alat motivasi ekstrinsik dan sebagai strategi pembelajaran. Sebagai alat motivasi ekstrinsik yaitu sebuah metode pembelajaran yang tepat dapat menjadi motivasi tersendiri bagi siswa atau anak didik.
mereka itu sehingga mau mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan penuh semangat. Kemudian yang kedua yaitu strategi pembelajaran, yaitu merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan tingkat intelijensia dan juga kemampuan pemahaman yang berada antar anak didik. Selain itu, tipe atau gaya belajar yang berbeda-beda itu akan mempengaruhi kondisi penerimaan terhadap materi yang tidak sama antara satu anak dan anak lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup pembelajaran bahasa. Sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, psikolinguistik memiliki skop kajian atau ruang lingkup pembahasannya. Berkaitan dengan hal ini, Yudi Brata dan kawan-kawan menyatakan bahwa psikolinguistik meliputi pemerolehan atau akuisisi bahasa, hubungan bahasa dengan otak, pengaruh pemerolehan bahasa, dan penguasaan bahasa terhadap kecerdasan cara berpikir. Nah, hubungan encoding yaitu proses mengkode dengan decoding atau penafsiran atau pemaknaan kode. Kemudian hubungan antara pengetahuan bahasa dengan pemakaian bahasa dan perubahan bahasa. Ini menurut dari Karna Yudi Brata dan kawan-kawannya pada tahun 1998. Sekian penjelasan dari saya mengenai hakikat ruang lingkup serta fungsi dari pembelajaran bahasa. Kemudian selanjutnya mengenai peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa akan dijelaskan oleh Eka Nuriana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nur Safira. Baik, berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka sekalipun ada sedikit perbedaan mengenai skop dari psikolinguistik, namun dapat ditemukan titik persamaan bahwa ruang lingkup psikolinguistik adalah meliputi hubungan antara bahasa dan otak, hubungan antara bahasa dan perilaku manusia, pemerolehan bahasa, pemakaian bahasa, pemproduksian bahasa, pemrosesan bahasa, dan proses pengkodean. Lalu kemudian pada bagian D ada peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Siswa adalah subjek dalam pembelajaran. Karena itu, hal ini siswa dianggap sebagai organisme yang beraktivitas untuk mencapai ranah-ranah psikologi, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Kemampuan menggunakan bahasa, baik secara reseptif, menyimak dan membaca, ataupun produktif, berbicara dan menulis, melibatkan ketiga ranah tadi. Tujuan umum pembelajaran bahasa yaitu siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, baik dalam berbahasa lisan maupun dalam berbahasa secara tulisan. Agar siswa dapat berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka diperlukan pengetahuan akan kaidah-kaidah bahasa tersebut. Lalu kemudian kaidah-kaidah bahasa dipelajari dalam linguistik untuk dapat menggunakan bahasa secara lancar dan komunikasi. Siswa tidak hanya cukup memahami kaidah bahasa, tetapi diperlukan kesiapan kognitif atau penguasaan kaidah bahasa dan materi yang disampaikan. Secara afektif ini yaitu dalam artian siswa bisa yakin, tenang, percaya diri maupun mengeliminasi rasa cemas, ragu-ragu, was-was dan sebagainya. Serta psikomotor yakni dalam artian pelafalan yang fasih, keterampilan memilih kata, frasa, klausa, dan kalimat. Dengan demikian, jelaslah bahwa betapa penting peranan psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa.
Peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa sangat penting karena dengan memahami psikolinguistik, seorang guru memahami proses yang terjadi dalam diri siswa. Ketika siswa menyimak, berbicara, membaca, ataupun menulis, sehingga manakala kemampuan dalam keterampilan berbahasa bermasalah, guru dapat melihat dari sudut pandang psikologi sebagai alternatif solusinya. Lalu pada slide terakhir ini ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat kawan-kawan jawab. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.